Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Kasih Karunia. Ya, kasih karunia. Puji Tuhan. Bumi yang kita tempati ini saudara, pernah dihukum oleh Tuhan Allah dengan air bah. Ya, semua manusia binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Nuh selamat karena mendapat kasih karunia dari Tuhan. Coba kita baca dalam kitab Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Karena kasih karunia ini saudara, Nuh dapat hidup benar, dapat hidup tidak bercela, bergaul dengan Allah, dan diselamatkan dari air bah. Puji Tuhan. Yang pada waktu itu saudara semua manusia mati, tetapi Nuh sekeluarga boleh tetap hidup. Jadi kasih karunia boleh diidentikan dengan kehidupan. Puji Tuhan. Selama ini saudara, kita mungkin berpikir bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberi kasih karunia. Tetapi saya menemukan satu ayat saudara yang menyatakan bahwa kita pun bisa membawa kasih karunia kepada orang lain. Ya, mari coba kita baca di dalam Efesus, kitab Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam bahasa aslinya saudara, kasih karunia di sini ditulis dengan kata karis. Ya, dalam perjanjian baru ada 155 kali kata karis ini ditulis. Pertama kali ditulis di dalam Injil Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, puji Tuhan. Sebab engkau Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang terakhir tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat yang terakhir, ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Di sini saudara, saya mau menunjukkan bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada sesama manusia adalah sama dengan kasih karunia yang bisa kita berikan kepada sesama yang lain. Ya, jadi Maria menerima kasih karunia dari Allah, sama dengan kita juga bisa memberikan kasih karunia kepada sesama yang lain. Ya, kita membawa kasih karunia lewat perkataan kita. Dikatakan tadi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun mereka yang mendengarnya. Perkataan yang membangun, ya, puji Tuhan. Perkataan yang membangun adalah perkataan yang memberi semangat, ya, perkataan yang menyegarkan, yang memberi harapan. Puji Tuhan. Sebagai seorang Kristen, saudara, perkataan kita seharusnya perkataan kasih karunia. Sebagai orang Kristen, perkataan kita harus perkataan kasih karunia yang membawa pada kehidupan. Bukan sebaliknya, saudara. Perkataan yang menyebabkan sakit hati, perkataan yang menyebabkan kematian. Sebab ada perkataan yang membuat orang sakit kanker, saudara. Ya, coba kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 17.
Dikatakan perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Wah, ini luar biasa ini saudara. Perkataan yang menjalar seperti penyakit kanker. Ya, ini menjadi awasan bagi kita semua saudara ya. Bagaimanakah perkataan kita? Dimulai dari lingkungan di mana kita berada dalam keluarga, ya, hubungan suami istri, anak-anak, menantu, cucu, mertua, bahkan pembantu rumah tangga, dalam lingkungan bertetangga, dalam lingkungan pekerjaan, pelayanan, dimanapun kita berada, saudara. Apakah perkataan kita sudah merupakan perkataan kasih karunia yang membawa kesejukan, membawa pengharapan, membawa kedamaian menuju kehidupan, atau perkataan yang membuat orang lain sakit, saudara? Dikatakan tadi dengan jelas adalah sakit kanker menuju kematian. Ya, mungkin juga ada di antara pendengar pada saat ini yang sakit hati oleh perkataan seseorang yang lain. Bahkan sudah sekian lama tetap disimpan dalam hati. Pada saat hari ini saudara, saya menasihatkan saudara, lepaskan pengampunan. Karena orang yang menyimpan sakit hati sama dengan menyimpan penyakit, saudara. Ya, dikatakan tadi dalam 2 Timotius 2:17 dikatakan dengan jelas disebutkan penyakit kanker, saudara. Semoga kita mengerti, saudara. Biarlah setiap perkataan kita membawa kasih karunia, membangun bagi setiap orang yang mendengarnya. Puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah